cukup bahaya nih buku. Serius udah cukup bahaya nih buku. Gue selalu bilang kayak gitu lah. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Tipis-tipis. Kur aja 27 koleksi pribadi. Tet. Halo Book Lovers, bersama Gerio. Nah, di video kali kita bakal bahas buku ini. I want to die, but I want to eat tteokbokki. Tidak sefun itu juga. Ya, bukunya tidak sefun itu. Bukunya suram. Dan langsung saja kita bahas. Buku ini berkisah tentang Baek Se-hee, penulisnya sendiri yang konsultasi ke psikiater. Jadi ini non-fiksi, soft feeling, soft improvement. Dan bahasanya itu sangat serius. Di sini Baek Se-hee ini menderita beberapa penyakit mental seperti depresi, overthinking, dan sebagainya. Kalian sebutlah. Dia merasa dirinya menderita banyak hal lah. Makanya dia curhat ke psikiaternya, meminta pengobatan dan sebagainya, termasuk obat antidepresan dan sebagainya. Jadi untuk kasusnya Baek Se-hee ini cukup serius bisa dibilang. Dan ya, sebagai peringatan dulu nih, buku ini kalau kalian dalam kondisi kurang fit, lagi kecapean, bahkan depresi, lagi lelah dengan dunia, stres dan sebagainya, jangan dibaca dah. Gua yang biasanya baca buku fun, fantasi, petualangan, ya have fun aja lah. Ketika baca buku ini di awal Desember, si penulis langsung mempengaruhi pikiran-pikirannya ke gua gitu. Jadi kayak dia overthinking, gue jadi ikutan overthinking. Dia depresi, banyak pikiran, mikir ini itu, gue jadi ikutan. Kesuraman ceritanya dan kisahnya itu terpengaruh ke pembaca. Dan ya itu bagus banget. Penulis bisa menuangkan isi pikirannya yang hingga tersampaikan ke pembaca. Cuman nggak feeling yang suram, yang depresi juga kali ya. Iya, sebenarnya tujuan buku ini harusnya untuk memberikan motivasi lah untuk orang-orang biar nggak sendiri gitu loh. Gak cuma lu yang merasa begini. Ada si penulis juga ada cerita kisah hidupnya yang mengalami depresi, tekanan mental, baik itu di pekerjaan, di rumah, keseharian, keluarga, teman-teman, semuanya. Dia depresi, beban mental, overthinking. Terus kadang gimana ya, ada di masa dia kecanduan terhadap alkohol lah dan sebagainya. Jadi ini butuh pemikiran yang terbuka, gak dalam kondisi mental yang tidak stabil. Jadi ya hati-hati ketika membaca ini, sangat hati-hati. Dan gue antara suka dan gak suka. Suka itu karena penulis bisa mempengaruhi pembaca sedemikian rupa. Saran-sarannya nggak benar-benar bisa menyelesaikan segala masalah sih, karena kondisi setiap orang itu unik ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan setelah baca ini ngikutin semua apa yang dikonsultasikan ke psikiater oleh penulis, kita ikutin gitu. Nggak sembarangan seperti itu. Jadi ada pesan lainnya, kalau kita ketika punya kondisi mental yang tidak stabil, punya beban pikiran, lelah dengan kehidupan, stres, depresi, dan sebagainya, cobalah konsultasi ke profesional, gitulah pesannya. Karena si profesionalnya sendiri, susah banget sebenarnya. Si psikiaternya sendiri ini cuman memberikan saran-saran terhadap kondisi pasien tertentu. Jadi setiap pasien beda-beda, gak bisa sembarangan kita ngikutin gitu loh. Dan itu salah satu pesan yang bisa kita ikutin lah. Dan ini harusnya untuk memotivasi. Cuman penulis menyampaikannya dengan cukup cara yang salah. Bukan salah sih, cuman agak gak bagus gitu lah. Memberikan kesan suram banget gitu. Gue sampai terpengaruh. Gue bacanya di awal Desember, bahkan November kayaknya. Terus gue baca pelan-pelan aja, santai. Kalau enggak,
bisa gue ikutan stres terbawa suasana bukunya, karena ya itu penulis jago lah membuat suasana bukunya. Kurang lebih kayak gitulah. Gue bingung mau jelasin gimana, karena setiap bahasan, setiap sesi konsultasi si penulis dengan psikiaternya itu beda-beda topik. Ada tentang depresinya, ada tentang ngobrolin efek pengobatan dan obat yang diminumnya, ada ngobrolin tentang overthinkingnya, ada ngobrolin tentang kegelisahannya terhadap pandangan orang lain. Pokoknya banyak macam-macamnya kasusnya. Dan cukup serius. Jadi ya dibawa santai deh bacanya, jangan terlalu langsung plop dimakan semuanya gitu. Ya cukup bahaya nih buku. Serius udah cukup bahaya nih buku. Gue selalu bilang kayak gitu lah. Dan ya, sekian review gue untuk buku I Want to Die but I Want to Eat Tteokbokki. Ya gitu, sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye.